Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pedagang tentu menginginkan jika dagangannya bisa laris dan mendapatkan keuntungan yang besar. Berbagai upaya pun dilakukan agar bisa menarik banyak pelanggan dan dagangannya laku keras. Namun ternyata sebagian dari pedagang ada yang menggunakan cara-cara terlarang oleh hukum maupun agama. Salah satunya seperti yang diceritakan oleh seorang wanita asal Malaysia bernama Nurul Kasmadilawati Sakaria. Ia menceritakan bagaimana pengalamannya mendatangi sebuah rumah makan yang menggunakan penglaris. Menurutnya, penggunaan cara yang haram ini bukanlah hal baru dan bahkan bisa dilakukan oleh restoran yang terlihat elegan sekalipun. Saat itu Nurul mendatangi sebuah rumah makan nasi lemak yang cukup terkenal di Kuala Lumpur bersama dengan temannya yang bernama Encik Handsome. Terlihat banyak orang yang mengantri untuk memesan nasi lemak tersebut. Padahal rasanya biasa saja dan bahkan harganya lebih mahal. Meski demikian, Encik Handsome yang mengajak Nurul merasa bahwa itu wajar saja. Ketika itu, Nurul dan anak-anaknya mencari tempat duduk. Sementara Encik Handsome ikut mengantri memesan. Ketika sudah mendapatkan tempat duduk dan melihat banyaknya orang yang mengantri, tiba-tiba Nurul mendengar karyawan yang berteriak, "Nasi habis, nasi habis." Namun yang aneh dan membuat Nurul enggan datang lagi ke rumah makan tersebut adalah saat melihat seorang karyawan pria menuju ke belakang dan membuka sebuah pintu toilet serta mengambil satu periuk nasi. Di dalamnya juga terdapat beberapa panci yang sudah tersusun bertingkat yang kemungkinan besar berisi nasi. Toilet tersebut berjenis jongkok dan terlihat oleh Nurul memang ada jamban di dalamnya. Sedangkan panci-pancinya tertutup rapi. Nurul lantas mempertanyakan dalam hatinya motif menyimpan nasi di dalam toilet. Meski tidak digunakan, toilet tetaplah toilet yang sudah dianggap tempat kotor. Setelah melihat kejadian tersebut, Nurul bersama anak-anaknya kemudian mendatangi Encik Handsome dan membatalkan pesanan. Namun, karena sudah membayar dan makanan sudah dibungkus, nasi lemak itu pun dibawa pulang. Nurul sendiri enggan memakannya. Kemudian esok harinya, barulah Nurul menceritakan kepada Encik Handsome tentang apa yang dilihatnya. Dan sejak saat itu, Nurul tidak mau lagi ke rumah makan tersebut dan merasa kasihan dengan orang yang mengantri di sana. Nurul juga mengungkapkan ada beberapa ciri lain rumah makan yang menggunakan penglaris. Di antaranya, yang pertama, pemiliknya jarang melaksanakan sholat karena kodamnya akan merasa panas. Kemudian yang kedua, pemilik warungnya akan menggunakan wapah atau mantra yang ditulis di kertas dan di kulit binatang. Meski menggunakan tulisan Arab, namun tulisan tersebut tidak bisa dimengerti. Biasanya disimpan di bawah nampan tempat makan atau digantung layaknya ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, rumah makan yang menggunakan penglaris tidak memasang hiasan ayat Al-Quran. Bahkan jika ada pembeli yang membaca Al-Quran, akan segera ditanya dan melarangnya. Karena jin kadam akan marah, terutama ketika mendengar bacaan surah Al-Mulk atau Al-Jin. Kemudian yang keempat, biasanya pembeli yang datang ke rumah makan berpenglaris akan memiliki selera yang besar. Namun ketika sudah membeli dan membawa pulang, makanan tersebut terasa basi dan rasanya tidak seperti saat makan di tempat. Jadi, jin penglaris tersebut hanya membuat makanan nikmat saat disantap di tempat. Kemudian yang kelima, warung berpenglaris juga sering menempelkan benda-benda yang tidak dimengerti maksud penempatannya untuk apa.